Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah kita masih bisa bertemu kembali hari ini meskipun dalam virtual namun tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Anak-anak cerdas, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah SD Bina Talenta yang Ibu banggakan, tidak terasa ya, tinggal beberapa hari lagi bulan Ramadan yang mulia dan suci ini akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama 1 bulan ini mendapatkan ganjaran yang luar biasa, karena pada Ramadan tahun ini kita masih diuji lagi dengan pandemi. Tapi mudah-mudahan hal itu tidak menyurutkan semangat kita ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang zikir. Pasti anak-anak udah nggak asing kan dengan kata zikir? Nah, tapi zikir itu apa sih? Zikir secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu zakaro yang artinya mengingat. Adapun pengertian secara luasnya, zikir itu adalah ibadah yang dilakukan oleh lisan atau lidah dengan mengucapkan pujian-pujian dengan bentuk pengingat kepada Allah. Nah, apakah kita wajib untuk berzikir? Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 dikatakan, "Ingatlah kepadaku," maksudnya adalah Allah, "baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring." Selain itu, dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga dikatakan, "Aku bersama hambaku selama ia mengingat aku." Nah, berarti dalam Al-Quran dan hadis tersebut memang tidak diwajibkan untuk berzikir. Namun, zikir adalah ibadah yang sangat penting karena berperan luar biasa pada kehidupan kita. Nah, apa aja sih manfaat dari berzikir? Dari sekian banyak manfaat, Ibu akan berikan 3 di antaranya ya. Yang pertama adalah zikir membuat hati kita menjadi tenang. Seperti tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, yaitu, "Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian." Nah, anak-anak kebayang gak sih kalau misalnya dalam segala urusan kita Allah membantunya? Nah, kalau misalkan kita mau segala urusan kita terbantu oleh Allah, maka ingat Allah ya dengan berzikir agar Allah mengingat kita. Yang kedua adalah diberikan rezeki yang luas atau yang banyak. Seperti dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dikatakan, "Bertebaranlah kalian di muka bumi, tapi ingatlah kepadaku agar kalian beruntung." Anak-anak, kita tahu kan ya, yang namanya rezeki itu harus dicari, tapi tidak cukup sampai situ saja. Harus diiringi dengan doa dan zikir agar rezeki yang kita dapatkan menjadi berkah bagi semuanya. Yang terakhir adalah yang ketiga, diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah, baik bertadarus ataupun berdoa atau bahkan berzikir, maka para penduduk langit diantaranya malaikat yaitu akan mengatakan, "Bangkitlah kalian karena keburukan-keburukan kalian sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan." Nah, Masya Allah sekali ya keuntungan dari kita berzikir. Anak-anak mau kan untuk berzikir setiap hari? Selanjutnya, anak-anak mungkin sudah familiar dan tidak asing dengan kalimat zikir berikut ini. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah, dan astagfirullah. Pasti udah nggak asing kan? Bahkan mungkin di antara kalian ada yang selalu mengucapkannya selesai sholat. Nah, ternyata kalimat zikir itu tidak hanya segitu aja loh. Ada banyak banget. Ibu akan kasih tahu 2 ya. Yang pertama adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Ikutin, Subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahil azim. Zikir ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikatakan ada dua ucapan yang ringan di lisan namun berat di mizan. Anak-anak tahu mizan? Mizan itu adalah timbangan pada hari akhir. Nah, ada dua kalimat yang ringan di lisan dan berat di mizan. Kemudian Allah sangat menyukai kalimat ini, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Kenapa dikatakan ringan di lisan? Karena zikir ini sangat pendek dan bisa diucapkan hanya satu kali. Jadi dengan mudah kita bisa mendapatkan pahala hanya dengan mengucapkannya satu kali. Kemudian, kenapa berat di mizan ya? Karena Allah sangat menyukai zikir ini. Jadi banyak-banyak baca zikir ini ya. Yang kedua adalah Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Zikir yang kedua ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dikatakan sesungguhnya siapapun yang mengucapkan zikir Subhanallahil azim sebanyak 100 kali, maka semua dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Wah, dosa kita kan sangat banyak ya anak-anak, kesalahan setiap hari. Kalau mau diampuni, kita bisa baca zikir yang ini, Subhanallahil azim sebanyak 100 kali. Nah, itu adalah dua dari sekian banyak zikir yang Ibu berikan pada anak-anak hari ini. Mudah-mudahan bisa dibaca setiap hari ya, baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring, atau selesai sholat, atau ketika mengerjakan aktivitas yang lainnya, agar kita termasuk kepada ahli zikir, yaitu orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Alhamdulillah, barangkali hanya demikian yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.